Tapi Pak, kemunculan Bapak ini bukan malah menyelesaikan masalah, bukan malah semakin terangnya kasus ini, justru bertambah ruwet, rumit, tahu gak sih? Kesel yuk. Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris mengharapkan kasus Vina Cirebon bisa terbuka secara gamblang siapa sebenarnya pelaku utamanya. Mewakili keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris ingin kasus ini terbuka ke publik, siapapun yang bersalah bisa mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, Hotman Paris sangat tidak menginginkan orang yang tidak bersalah dalam kasus ini dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Oleh sebab itu, Hotman Paris mengusulkan pengacara Otto Hasibuan supaya berkenan menjadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Peron, DPO yang ditangkap beberapa waktu lalu, supaya kasus Vina terbongkar berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Kehadiran pengacara hebat seperti Otto Hasibuan dan Yusril Iza Mahendra dianggap Hotman Paris sangat penting untuk membuat masalah kasus Vina Cirebon terbongkar. Apakah dalam kasus ini benar ada pemeran pengganti atau tidak? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wih, di Bang Hotman ya guys ya. Jadi selain dia, ya ini karena untuk keadilan kali ya. Jadi selain pengacara Vina, dia juga meminta ya untuk Pak Yusril ya, Pak Yusril atau tim yang kemarin memenangkan Prabowo Gibran ya, untuk bisa merapat ke Peggy guys. Nah kalau kayak begini istilahnya serangan balik ke coklat ya nggak tuh. Nah ini ya, ini akan tambah seru ini ya, karena ya inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Sebenarnya kan udah berseliweran, tapi si coklat ini nggak bisa proses guys gitu. Jadi mungkin harus ada embos ya, tekanan ya kan. Nah kalian setuju nggak tuh timnya dari pengacara Prabowo Gibran untuk dukung Peggy guys? Nah langsung aja komentar guys. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Vina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman Botak ini, tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Vina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama, blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya, dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan Vina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan itu? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara
tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presensial opinion. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asas. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presensial opinion. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer? Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Diktori putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati, ya. Si botak ini lama tidak nongol, tiba-tiba nongol lagi di kasus Vina. Tapi bukannya membela kubu yang benar, malah kok kayak mau membenarkan gitu ya, bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu adalah pelaku asli, pelaku atau otak dari Vina dan Eki. Ini bikin banyak netizen kesel ya. Ini kenapa bawa-bawa sampai ke kakaknya, bapaknya si Peggy Setiawan Kuli Bangunan gitu kan? Kenapa gitu, ngalur ngidul bawa kesana kemari kasus ini? Yang jadi permasalahan kan anaknya toh. Kenapa jadi sampai ke kakak bapaknya pun diungkit-ungkit gitu kan? Jadi kayak apa ya? Kayak ngadi-ngadi juga ini kasus gitu ya. Ini si botak ini gitu ya. Udah lama gak nongol, mau minta diserang pula sama netizen si botak ini. Ya gitu ya guys, kalian yang kepo dengan kegaduhan yang dibikin oleh si botak Ramza ini, boleh buka aja sheetsnya. Jangan sampai kasus ini ya, gara-gara perkara kakaknya si bapak si Peggy Setiawan, jadi nggak jelas ya, jadi ngalur ngidul ya kasus ini ya. Jangan sampai ya. Gitu aja guys, update terbaru kasus ini. Nah lu, rasain lu, lagian ikut aja sih nimbrung, sampai-sampai ngejatuhin keluarganya Peggy. Kata-katain lu sama mama tuh, si botak. Aduh, pengacara pansos kali ini ya dia. Aduh, ayo aja hujat supaya dia malu, men. Keras, Rasman Arief Nasution cecar ayah Peggy soal pemalsuan identitas di Bandung. Lain wa nya ieu mah saukur ngingetan cik atuh kitunya ari ngomong teh teu kudu bari tutunyuk make curug. Paur paurna lamun ngomong di luar ruangan gitu di outdoor, paurna eta curug kabentar gelap aing gawa, sumpah wa hampur awa ieu mah nya ngan saukur ngabejaan ka uwa we ngabejaan satenya ka batur mah
wah gitu. Lain ngomong-ngomong hari Wah teh sebagai kuasa hukum saha kira itu meni asa jadi paciweuh gitu Wah mah aduh aing mah sampai daulah tuh Jujur saya sangat respect sekali ketika Pak Rasman Nasution, seorang praktisi hukum, ikut angkat bicara terkait soal kasus Vina dan Eki ini. Tapi Pak, kemunculan Bapak ini bukan malah menyelesaikan masalah, bukan malah semakin terangnya kasus ini, justru bertambah ruwet, rumit, tahu gak sih? Kesel.